Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih Bitcoinnya. Wow, tembus lagi di angka 94.000. Bahkan tadi siang itu sentuh di angka 95 ribuan. Dan mantep banget nih beberapa altcoin dan beberapa meme coin, jelas banget ya. Dalam beberapa jam terakhir atau beberapa hari terakhir lah ya, cenderung warnanya hijau seperti MOG Coin atau MOC Coin, ada Farcoin, ada PP, ada Shiba, ada Dogecoin, ada Turbo, pokoknya beberapa meme coin ya ikut dominan warna hijau ya dari market Bitcoin yang cukup lumayan terang banget dalam satu mingguan terakhir ini. Karena kalau kita lihat chart Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan, kalian perhatikan di sini setelah halving Bitcoin itu dampaknya luar biasa banget ya. Kalian lihat garis panjang biru ini adalah pas terjadi halving Bitcoin. Ini kita lihat halving Bitcoin yang kedua yaitu tahun 2016, yang mana dia mengalami puncak tertinggi setelah halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan itu di tahun 2017 ya, di antara kuarter keempat ini ya, bahkan di akhir tahun 2017 Bitcoin mengalami puncak tertinggi hingga tembus 19.686 dolar per Bitcoin ya. Kemudian kita lihat juga, perhatikan di halving Bitcoin yang ketiga ya, yang mana lagi-lagi terjadi puncak tertingginya terjadi setelah 1 tahun setelah dari halving Bitcoin di tahun 2020, yaitu tahun 2021-nya Bitcoin mengalami puncak tertinggi bahkan sentuh di angka 68.776 dolar, yang mana lagi-lagi itu terjadi di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2021 ya. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat tahun kemarin, tahun 2024. Jadi banyak analis memprediksikan bahwa puncak tertinggi dampak dari halving Bitcoin itu bakal terjadi tahun ini. Nah, banyak juga analis memprediksikan bahwa di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini, Bitcoin ditargetkan lebih dari 150.000 dolar. Wow. Ini saat ini sudah masuki kuartal kedua ya. Jadi bulan April, Mei, Juni itu adalah kuartal kedua. Dan kalian bisa lihat harga Bitcoin hari ini 95.000 dolar. Nah, kita lihat di beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan memasuki di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun ini bakal lebih kencang banget kan. Makanya saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip, manfaatkan momen koreksi. Jangan sampai FOMO-nya itu ketika udah kencang banget Bitcoin udah tembus di atas 100.000, jangan sampai udah kencang banget baru melakukan entry, akhirnya bukannya untung malah nyangkut ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange war apa ya buat melakukan entry dari Bitcoin ataupun beberapa altcoin ataupun meme coin? Saya pakai Bitget ya. Enaknya kenapa? Karena trade-nya 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdraw juga itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi ya nggak tanpa biaya juga di Bitget ini. Dan selain itu juga kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa sekuritas seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, airdrop, bahkan beberapa meme coin. Kalian bisa lakukan di deskripsi video yang saya cantumkan ya. Dia dapat iPhone 16 Pro Max dan beberapa kripto. Dan enaknya lagi di Bitget di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, itu udah naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Bahkan para pengembangan airdrop, launch pool dari airdrop itu pasti di Bitget. Seperti sebelumnya ada Notcoin, ada Dox, kemudian ada Hamster Combat, ada X Empire, bahkan yang terbaru kemarin meskipun banyak yang kecewa tapi mereka listingnya secara langsung di Bitget ya, termasuk Pulse ya, yang banyak banget kecewa dari hasilnya tersebut, tapi mereka semua launch pool atau listing pertamanya itu pasti ada di Bitget untuk perdagangan secara langsungnya. Jadi enak dan lengkap aja dan terus tuh banget aman gitu ya. Jadi pakai, jangan sampai ada namanya maintenance, gangguan dan lain sebagainya di saat market lagi bearish apalagi lagi bullish ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Karena memang dampak dari halving Bitcoin itu luar biasa banget. Bahkan ARK Invest dia update terbaru harga prediksi dari Bitcoin untuk di tahun 2030 saat ini hingga 2,4 juta dolar per Bitcoinnya. Gila banget ya. Jadi ini di tahun 2030 mereka memprediksikan harga Bitcoin bisa sentuh di atas 2 jutaan dolar. Dan kita lihat ini ada estimasi paling rendahnya itu 500.000 dolar. Kemudian best case-nya itu rata-rata atau di pertengahan lah di atas 1 jutaan dolar. Tapi paling rendahnya kata dia 500.000 dolar. Tapi kayaknya sih mungkin aja ya, karena gila banget ya. Bitcoin luar biasa banget. Dari tahun 2023 sempat sentuh koreksi hingga 17.000 atau 16.000 ya per Bitcoinnya. Saat ini kalian bisa lihat gila kacang banget kan. Tidak hanya itu, ini baru beberapa jam Fidelity mereka baru saja membeli 35,9 juta dolar dalam bentuk Ethereum. Wow, dan tidak hanya itu juga
CEO dari MicroStrategy, Michael Saylor, dia mengatakan bahwa katanya Anda masih bisa beli Bitcoin ya, masih untuk harga di bawah dari 0,1 juta dolar ya, berarti harga kurang lebih 1 miliaran rupiah lah ya. Jadi saat ini aja harganya udah 1,6 rupiah per Bitcoin, gila banget ya. Kayaknya tahun ini punya 5 Bitcoin aja, kipas-kipas mungkin nanti di tahun 2035. Wah. Yes, setelah Ketua Badan Sekutu Amerika Serikat yang baru, Paul Atkins, mengatakan bahwa sektor kripto layak untuk mendapatkan regulasi yang jelas, dan Ketua Federasi Amerika Serikat juga sudah diganti ya kemarin, yang membuat semalam ada beberapa lonjakan dari pergantian Ketua Federal dari Amerika Serikat tersebut, yang membuat pemompaan Bitcoin udah kencang di atas 94.000. Jadi cukup lumayan banget gitu ya terjadi di minggu ini. Bitcoin udah tembus di atas 90 ribuan dolar lagi. Nah, ada beberapa kabar menarik nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini antar dua negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok kan belum berakhir ya. Titik temu antara kedua negara tersebut ya. Ini kita lihat ada kabar gembira. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan katanya bahwa ia telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Tiongkok dan semuanya itu berjalan sangat baik. Nah, kita lihat aja apakah bakal ada sisi positif di antara kedua negara tersebut. Nah, dampaknya seperti apa? Kayaknya bakal lebih besar ya ketika mereka sepakat kemudian harmonis atau bagaimana. Ya, dampaknya kayaknya bakal luar biasa nih, pemompaan buat market saham ataupun market dari aset kripto sendiri. Dan selanjutnya datang dari Pi. Oh, banyak banget. Bang, telah update terbaru dong dari Pi. Akhirnya kalau kita lihat pergerakan dari waktu 24 jam terakhir, sepertinya hari ini cenderung warna hijau untuk Pi, harganya 0,6 dolar, jadi oke lah daripada satu mingguan yang lalu ketika koreksinya drastis banget penurunan dari Pi sendiri. Dan kita lihat juga volume perdagangan mereka naik hingga 20,53% dengan volumenya di atas 151 jutaan dolar. Dengan market cap globalnya itu adalah 4,5 miliaran dolar kurang lebih ya dari si Pi sendiri. Dan untuk harga Pi yang fix ya saat ini sudah beredar ya, jadi nggak ada harga yang lain-lain, harganya adalah 0,6 dan bisa diperjualkan di beberapa bursa atau checks ya. Kalian bisa lihat ada di Bitget, ada OKX, Maxi, Get.io, Lbank, XT.com dan banyak beberapa checks lainnya. Kemudian kalau kita lihat unlock hari ini itu ada 4,6 juta Pi yang dibuka secara langsung. Kalian bisa lihat, jadi kan ada juga yang terkunci hingga 2026, 2027. Jadi per hari mereka selalu membuka beberapa koin dari Pi-nya tersebut ya. Tidak hanya itu, di Twitter lagi seliweran tentang informasi yang sepertinya menarik perhatian dari Pi. Apakah benar atau seperti apa? Tapi kalau kita lihat dalam postingan ini banyak yang memposting tentang hal tersebut. Jadi pendiri Pi atau kepala teknologi dari Pi sendiri, si Nicholas Kokalis ya, dia katanya akan berbicara bersama putra Presiden Trump atau Eric Trump ya, katanya Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk aset digital di Gedung Putih, Robert Haines, dan pimpinan industri lainnya juga, yang mana bakal hadir dalam acara paling berpengaruh dalam dunia kripto adalah konsensus di tahun 2025 ini. Dihadiri termasuk ada Kevin O'Leary, ada juga Sergey Nazarov, ada Dan Morehead, ada Charles Hoskinson, CEO dari Cardano juga bakal hadir dalam acara tersebut. Nah, ada beberapa media yang mengatakan tentang penurunan yang drastis terhadap Pi, sehingga diperlukan agar tim pengembang dari Pi tersebut mereka meyakini tentang sistem pembakaran token. Jadi agar komunitas itu mengharapkan adanya pembakaran token atau pengurangan supply terhadap Pi tersendiri. Itu salah satunya adalah tim NTP melaporkan memiliki lebih dari 70 miliar Pi dan pembakaran sebagai saja dapat membantu menyeimbangkan pasokan yang beredar. Dan biaya transaksi yang dikumpulkan dari ekosistem Pi mirip dengan model blockchain lain. Jadi salah satunya yang diharapkan oleh komunitas adalah sistem pembakaran. Ini kita lihat mereka menginginkan pembakaran atau pengurangan supply terhadap si Pi agar harganya ya bisa terpompa lebih besar gitu ya, karena berkurangnya supply dari si Pi tersebut. Kemudian kalau kita lihat community dari postingan voting yang dilakukan oleh Binance agar si Pi bakal listing di Binance tersebut, dengan kalian bisa lihat vote-nya
itu lebih dari 86% yang menyetujui agar Pi ditambahkan di bursa Binance. Ini sebenarnya banyak banget yang mengharapkan ketika Pi listing di Binance. Kenapa? Ini salah satu pemompaan besar juga terjadi ketika sebuah altcoin ataupun memecoin ataupun sebuah token listing di bursa teratas seperti Binance, biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Belum dia masuk aja, ketika dia sudah ada pengumumannya, itu biasanya langsung pump dari sebuah token tersebut. Makanya komunitas juga mengharapkan ketika Pi itu ditambahkan di bursa nomor 1 di global ya, atau di dunia di Binance. Bahkan ada juga petisi untuk listing di Coinbase. Nah, kemudian ada informasi terbaru dari akun resmi dari Pi Core Team, dari Pi Network sendiri ya. Ini baru diposting kemarin ya. Kalau kita lihat di sini, jaringan iklan Pi, kata dia, itu telah menyelesaikan uji cobanya. Dan para pengembang itu dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan jaringan iklan Pi saat ini. Jadi premis pemilihannya adalah untuk dicantumkan dalam antarmuka, kemudian ekosistem mainnet dan mematuhi pedoman ekosistem pengembang. Jadi utilitas kita lihat ya, utilitas tingkat ini, platform ini mengubah perhatian kolektif jutaan pelopor terlibat Pi menjadi mekanisme yang nyata dan menjadi berkelanjutan untuk mendukung aplikasi Pi dan ekosistemnya. Jadi kalian bisa lihat juga pengumuman secara langsungnya itu di mainnet.pi.com dalam blog mereka tentang pembaruan dari open to all ekosistem di Pi apps iklan ya, dari iklannya Pi tersebut. Kemudian sistem unlock pun terjadi 2 hari lalu sekitar 2,8 juta, kemudian 3 hari yang lalu sekitar 37,4 juta Pi yang sudah dilakukan unlock tersebut. Jadi kita nantikan banget ya event dari konsensus 2025. Jadi kita lihat pembaruan tentang Pi Network, kemudian ada beberapa kerjasama secara langsung, salah satu konferensi Web3 terbesar, konsensus 2025, terbesar terhadap Web3, kemudian kripto dan AI terbesar dunia telah menambahkan Pi Network sebagai sponsor resminya ya di acara tersebut. Bahkan pembaruan terbaru dari peta jalan mereka juga menguraikan bagaimana migrasi pertama, migrasi kedua dengan bonus rujukan dan migrasi yang sedang berlangsung. Itu kami share juga di postingan terbaru dari Pi tersebut. Sebenarnya target nggak muluk-muluk ya di tahun ini. Apakah Pi bisa sentuh di angka $10? Kayaknya berat banget sih ya. Kalau kita market cap-nya ini udah peringkat 26, peringkat market cap-nya ada $4,5 miliar. Kalau kita hitung 2 kali lipat aja, misalkan saat ini harganya market cap-nya adalah 9 miliar misalkan. Berarti kan 2 kali lipat dari harga hari ini, berarti berarti $1,3. Nah, jika market cap-nya di angka-angka tersebut. Nah, kemudian dikelipatkan juga dengan demikian. Kalau misalkan begitu kan cukup lumayan besar. Sedangkan market cap yang ada di bawahnya, kalau kita lihat juga secara data ya, kita lihat di sini Tron itu peringkatnya adalah peringkat 9 atau Cardano deh di peringkat 10 di angka $22 miliar untuk market cap secara global, di peringkatnya adalah peringkat 10. Dan sedangkan Pi adalah harganya market cap saat ini adalah 4,4 miliar. Jadi kalau dia 5 kali lipatnya dari harga tersebut, berarti kan di atas ya kurang lebih ke ATH lagi gitu ya dari Pi-nya tersebut. Itu baru peringkat 10 atau $20 miliar. Jadi kalau di angka itu ya cukup lumayan besar. Mungkin masih di bawah 5 atau 3-an masih oke untuk ke angka-angka tersebut, karena saat ini aja untuk KTH cukup lumayan panjang perjalanannya. Harganya saat ini kan di angka $0,6 ya. Artinya kalau ke $1,2 aja itu udah 2 kali lipat. Misalkan kita punya 1 juta rupiah di Pi gitu ya, naik misalkan di angka $1,3 misalkan ya, berarti kan udah 2 kali lipat tuh, jadi 2 juta rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu kenaikan dari market cap. Itu digambar secara kasar aja. Jadi kelihatan kan berapa target ketika sudah mencapai dengan market cap terbaru dengan pencapaian tertingginya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena beri keuangan kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimana pun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.